Assalamualaikum dan sanak sadonyo, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar dengan ibu kotanya Batu Sangkar merupakan pusat dari kerajaan Minangkabau, dan tentu saja di sini juga terdapat banyak kuliner Minangkabau yang rasanya lama. Nah, inilah dia 10 rekomendasi kuliner dan tempat makan paling enak di Batu Sangkar dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Rekomendasi pertama kita yaitu kuliner Katupe Gulai Cancang Haji Lenggang yang terletak di Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar. Nah, inilah dia sepiring katupe gulai cancang itu. Katupe gulai cancang Haji Lenggang ini memang kuliner yang legendaris. Bagaimana tidak, karena sudah ada sejak zaman Belanda dan berdiri di area stasiun kereta api Batu Taba yang dahulunya membawa batu bara dan penumpang dari Sawah Lunto ke Padang Panjang. Biasanya penduduk di sini menunggu kereta api sambil makan katupe gulai cancang yang rasanya lama. Nah, ini rebung. Nah, ini potongan daging. Nah, bumbu gulai cancang atau kuah karenya itu seimbang ya, tidak terlalu pekat dan tidak terlalu pedas. Ditambah dengan potongan daging yang lembut sehingga cocok sekali dimakan dengan ketupat. Katupe cancang ya. Wow. Nah, sebagai tambahan untuk menikmati katupe gulai cancang Haji Lenggang ini, di sini disediakan telur rebus dan juga karupua jange. Lamang puluh. Kuliner kedua yang kita rekomendasikan sebagai kuliner paling enak di Batu Sangkar dan Kabupaten Tanah Datar yaitu lamang tapai limo kaum. Ya, masyarakat Limo Kaum di Batu Sangkar terkenal sebagai pembuat lemang atau lamang dan tapai yang rasanya lama bana. Ini yang baru siap dimasak, masih ada bambu ya, talang. Batuang ya. Kuliner lamang tapai ini terbuat dari pulut ketan yang dicampur dengan santan dan garam, kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dibalut dengan daun pisang, lalu dibakar sampai matang. Nah, itu tapai pulutnya ya. Biasanya kuliner lamang ini dimakan dengan durian ataupun dengan kue ya. Tapi banyak juga yang menyukai kuliner lamang ini dimakan dengan tapai pului atau tape pulut yang terbuat dari pulut hitam yang difermentasi. Rasanya manis, legit, dan ada sedikit rasa asam. Biasanya kuliner lamang ini dibuat untuk acara adat ataupun menyambut hari besar ya, seperti Idul Fitri. Tapi jangan khawatir, bagi yang ingin lemang dan merasakan lamanya masakan lamang dari Limo Kaum, datang saja ke Pasar Batu Sangkar. Nah, setiap hari kuliner ini dijual di Pasar Batu Sangkar ini. Nah, yang menarik di sini ikannya itu bisa dimakan sampai ke tulang-tulangnya. Kuliner ketiga yang kita rekomendasikan yaitu ikan pange lapua yang berada di daerah Barula, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar. Ya, di sini kita bisa mencicipi gulai ikan pange yang rasanya lama. Nah, sekaligus bisa dimakan dengan tulang-tulangnya. Coba dulu dagingnya, nanti kita coba tulangnya. Dagingnya gimana? Enak ya? Bumbunya terasa meresap ya? Bumbunya meresap ke dalam ikannya itu karena memang dimasak lama ya. Selain rasanya yang lezat dan tulangnya bisa dimakan karena dimasak berjam-jam dengan api yang kecil sampai tulang ikannya itu menjadi lunak. Nah, masakan pange ikan lapua ini juga dimasak dengan daun kasambi namanya. Nah, daun ini berfungsi untuk melapisi ikan agar tidak hangus dan kemudian memberi rasa asam dan segar pada ikan pange lapua ini. Kita mau makan itu tulangnya itu, apa benar bisa dimakan? Bisa ya? Bisa. Jadi seperti ikan sarden ya? Bagi yang penasaran ingin memakan ikan pange lapua, ya memakan daging ikan berserta tulangnya sekaligus, nah datang saja ke daerah Barula.
ininya itu, sambal itiak lado mudonya itu. Nah, ini adalah rekomendasi keempat tempat makan paling enak di daerah Batu Sangkar dan Kabupaten Tanah Datar. Ya, ini adalah rumah makan Gubuk Anca di daerah Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Ya, kita sekarang lagi berada di rumah makan Gubuk Anca. Tempat makan yang terletak di pinggir jalan ini yang dikelilingi areal persawahan dan suasana yang sejuk, memiliki berbagai jenis menu masakan Minang yang rasanya lama, dan yang paling diandalkan di sini adalah gulai itiak lado hijau. Jadi daging bebeknya itu lembut, matangnya cukup gitu, dan sambalnya itu meresap ya. Iya, sama sapenya meresap. Nah, kalau kesini jangan lupa juga mencicipi balui goreng balado yang lama. Bulut sambal lado belut. Crispy, enak. Di rumah makan Gubuk Anca ini selain rasanya yang memang lezat, harganya juga murah meriah ya, bikin makan jadi lebih menyenangkan. Kuliner kelima yang kita rekomendasikan yaitu Katupe Pitala. Ya, kuliner legendaris ini yang terkenal sebagai menu sarapan pagi ini bisa kita temui di Pasar Pitala, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar. Ya, piring Katupe Pitala. Nah, ini asli di Pasar Pitala. Katupe Pitala ini memang istimewa ya, karena dikuahi dengan santan yang kental dan berisi berbagai jenis sayuran ya, seperti kemumu, cubada, rabuang, dan lobak singgalang. Jadi rasa kuahnya itu mantap, ditambah dengan ketupatnya yang lembut. Pak, rasanya lama. Katupe Pitala ini yang dijual di Pasar Pitala ini bukanya setiap hari Minggu. Karena nila ya. Nah, itu ada gulai cancang. Bagi yang ingin menikmati masakan khas Batu Sangkar dengan suasana yang lebih fancy, nah rumah makan ke-6 ini kami rekomendasikan karena di sini kita bisa makan masakan Batu Sangkar yang lezat dengan suasana yang nyaman. Dendeng lado mudonya ya. Gimana? Bumbunya yang rasa meresap ke dagingnya. Menu-menu yang disediakan di sini memang rasanya lama dan menggugah selera makan. Ambil daging itiak atau daging bebek. Nah, kalau ingin mencicipi berbagai jenis masakan khas Batu Sangkar, nah datang saja ke rumah makan Sawalaman ini. Sekarang kita mau mencoba rasa ikan bakarnya ya. Ini ikan bakarnya terkenal ya. Rekomendasi ketujuh sebagai kuliner dan tempat makan paling enak di Batu Sangkar dan Tanah Datar yaitu rumah makan Pondok Flora ya. Rumah makan ini sudah lama berdiri dan cukup legendaris ya, dan punya menu-menu yang lezat untuk disantap. Di rumah makan Pondok Flora ini bestsellernya, apalagi kalau bukan ikan bakar ya, ikan nila yang segar ini dibakar dengan bumbu khas dari Pondok Flora ini, rasanya manis-manis pedas. Ada manis, pedas. Bumbu khas Minang ya, cuma di sini dominannya apa? Manis. Selain masakannya yang enak, tempatnya juga nyaman ya untuk mengajak keluarga Anda bersantap di sini karena dikelilingi oleh kolam ikan dan areal persawahan yang sejuk. Kuah lado. Ladonya ya. Iya. Rekomendasi ke-8 sebagai tempat makan paling enak di Batu Sangkar dan Kabupaten Tanah Datar yaitu kuliner di Pasar Batu Sangkar. Di dalam Pasar Batu Sangkar ini terdapat berbagai jenis
penjual kuliner ya, baik itu kuliner tradisional ataupun kuliner lainnya. Dan di sini kita bisa memilih sesuai dengan selera kita. Nah, salah satunya seperti penjual ketupat pical, yaitu kios Maida. Jadi sayurannya loba kaliki mudo. Kaliki mudo kah? Pasar Batu Sangkar ini merupakan pasar terbesar di Kabupaten Tanah Datar. Pasar ini buka setiap hari ya, tapi yang paling ramai itu jatuh pada hari Kamis karena merupakan hari pasar atau hari balainya. Kalau pagi sampai siang hari keramaiannya itu berpusat di dalam pasarnya itu ya. Tapi ketika sore hari sampai tengah malam, nah pedagang mulai membuka lapaknya di depan pasar atau di pinggir jalan di depan pasar Batu Sangkar. Nah, kalau ingin menikmati berbagai jenis kuliner Minangkabau yang murah dan enak, datang saja ke pasar Batu Sangkar. Kuliner ke-9 yang kita rekomendasikan ini adalah kuliner yang unik ya, dan terdapat di sebuah pasar tradisional, yaitu Pasar Balai Tangah, Kecamatan Lintau, Kabupaten Tanah Datar. Ini juga namanya lontong Madura ya, tapi yang jualan orang Minang. Diberi nama lontong Madura karena lontong ini memiliki berbagai jenis rasa. Ya, kuahnya ada 3 macam ya. Pertama, kuah gulai atau kuah cubada, kemudian kuah kacang atau kuah pical, dan yang terakhir diberi kuah sup. Ada rasa pedas, pedasnya dari kuah sup itu dan dari kuah gulai. Terus ada rasa manis dari kuah kacangnya itu. Nah, kalau ingin menikmati lontong Madura ini, datang saja ke Pasar Balai Tangah pada hari Kamis ya, karena itu hari balai atau hari pakannya. Dan di sini juga ada tersedia kuliner lontong sup, bubua kampiun, dan kue talam khas Lintau. Dan rekomendasi ke-10 sebagai rekomendasi terakhir, kuliner dan tempat makan paling enak di Batu Sangkar dan Kabupaten Tanah Datar, yaitu Pasar Van der Kapellen. Pasar Van der Kapellen ini merupakan pasar kuliner sekaligus pasar wisata ya, yang terletak di bekas areal Benteng Van der Kapellen yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Nah, di Pasar Van der Kapellen ini banyak terdapat penjual kuliner tradisional khas Batu Sangkar. Sate kacang ada kuah kuning, Ibu. Ya, mau yang mana? Kuah kacangnya ada, kuah kuningnya ada. Enak. Di Pasar Van der Kapellen ini juga dijual satu kuliner unik yang jarang kita temui saat ini. Namanya kuliner nasi padeh yang berasal dari daerah Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Nasi padeh ini terbuat dari nasi yang kemudian diberi rempah-rempah sehingga rasanya pedas dan gurih. Jadi nasinya pakai rempah ya, pakai bumbu ya. Nasinya diaduk pakai bumbu ya. Kuliner nasi padeh ini sering dimakan sebagai menu sarapan pagi di daerah Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Pasar Van der Kapellen ini buka setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Selain menjual berbagai jenis kuliner tradisional, di pasar ini juga sering diadakan pentas seni dan budaya untuk menghibur pengunjung yang datang ke Pasar Van der Kapellen ini. Ya, dari Pasar Van der Kapellen ini kami akhiri 10 rekomendasi kuliner dan tempat makan paling enak di Batu Sangkar dan Kabupaten Tanah Datar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.